Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, al-jannatu mishtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan kepada 4 kelompok atau 4 golongan. Kita kalau dirindukan oleh bini kita aja senang. Kalau abahnya lekas bulik, ulun keganangan dari istri kita, kita pasti senang dengar, kan? Orang yang kita cintai mengatakan kepada kita rindu, berharap bertemu, itu pasti kita senang. Bayangkan yang merindukan kita sekarang adalah surganya Allah. Jadi Allah itu menciptakan surganya, dan surga itu merindukan kita, merindukan kepada 4 kelompok. Nah, mudah-mudahan kita kawal menjadi 4 kelompok ini. Siapa 4 kelompok yang dirindukan oleh surga ini? Yang pertama, kata Rasulullah, talil Quran, kelompok orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi kalau orang itu sepanjang hidupnya membaca Al-Quran, selalu baca Qurannya bukan cuma setahun sekali di bulan puasa aja, atau baca Quran cuma seminggu sekali aja, bukan. Tetapi dia membaca Quran itu setiap hari. Talil Quran, terus menerus membaca Quran. Maka insya Allah kita akan menjadi, kata Rasulullah, kelompok orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1 talil Quran. Oleh karena itu
Biasakan membaca Quran. Saban hari usahakan. Kalau kau 1 juz sehari bagus. 1 juz itu kada banyak ada. 10 lembar aja. Ini Quran pojok namanya nih. 1 juznya 10 lembar. Kalau kita lancar, sekali duduk 40 menit tuntung 1 juz. Kalau kita lancar, mungkin 1 jam anggap tuntung. Sekali duduk tuntung 1 juz. 1 jam waktunya. Nah, kalau misalnya kita merasa sulit berat, bisa dibagi 5. Setiap habis sholat itu cukup membaca 2 lembar ini aja. Setiap habis sholat baca 2 lembar. Dikit benar nih. Nah, 2 lembar gini aja nah. Setiap habis sholat, habis subuh baca 2 lembar. Kena habis zuhur baca 2 lembar, habis asar, habis maghrib, habis isya sebelum tidur tuntung 1 juz. Cukup dengan membaca 2 lembar setiap habis sholat. Dan waktu yang diperlukan untuk baca 2 lembar nih paling lawas 10 menit kalau lancar. 1 halamannya 2 menit. Orang yang lancar mengaji itu 1 halaman tuh 20 menit. Misalnya temponya gini contohnya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Tempo segini bacanya nih 2 menit 1 halaman. Jadi kalau 2 lembar ini 4 halaman, ini 4 halaman nih. Cukup 8 menit aja. Tuntung sudah. Baru begawi. Habis subuh tuh 10 menit aja waktunya. Duduk habis subuh ngaji 10 menit dulu. Karena habis zuhur kayak itu pulang 10 menit dulu. Luangkan waktunya. Sehingga dalam setiap hari itu kita menghatamkan Quran 1 juz. Dalam setiap bulan hatam 30 juz. Jadi kita menghatam Quran bukan cuma di bulan Ramadan aja. Bulan-bulan yang lainnya hatam Quran tetap terjaga terus. One day, one juz. Nah, itu orang program tuh sama kawan-kawan, sama Bang Iman program mulai bahari. One day, one juz. 1 hari 1 juz baca Quran. 1 hari, setiap hari istiqomah, berusaha istiqomah. Setiap hari 1 juz baca Quran. Baca Quran. Setiap bulan hatam Quran. Berat maksudnya kalau mampu juga nih. Setengah juz barang. Setengah juz saja. 5 lembar aja. Setiap habis sholat baca selembar. Mudah aja. Nah, kalau ada kawak juga berat juga, ya selembar ginilah. Selembar aja dah ngaji lah. Saban hari tapi selembar. Hah? Satu ain kah? Nah, satu ain. Ya, intinya usahakan setiap hari itu kita ada membaca Al-Quran walau sedikit. Jangan sampai lost sama sekali. Berhari-hari kada pernah mengaji. Karena pas malam Jumat handar mengaji. Jangan. Yang kelompok dirindukan surga itu kata Rasulullah orang-orang yang talil Quran, maksudnya selalu membaca Al-Quran. Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran kata Rasulullah, sungguh Quran datang pada hari kiamat nanti syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pertolongan di ashabi, dan menjadi sahabat teman bagi orang yang membacanya sewaktu di dunia. Nah, luar biasa benar nih. Kemuliaan, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran luar biasa. Termasuk golongan yang dirindukan oleh surga, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Sebaliknya kalau kada baca bang, kada dirindukan berarti. Kalau kada membaca Quran bang, berarti kada dirindukan surga. Berarti yang lain merindukan kita. Na'udzubillah. Jangan sampai. Buat setiap hari ada waktu kita sediakan untuk membaca Al-Quran. Baca Quran saban hari. Di tengah kesibukan seperti apapun, sempatkan untuk setiap hari membaca Al-Quran. Sempatkan. Yang paling nyaman waktunya mungkin habis subuh lah. Paling nyaman tuh. Habis subuh jangan guring lagi kalau bawa imam ngaji. Bawa imam ngaji. Dari jam 5 anggap subuh habis setengah 6 atau jam 6 kan. Jam 6 kurang 15 menit selesai subuh. Jam 6 sampai syuruk tuh ngaji lumayan. Habis sholat subuh membaca Quran sampai syuruk tuh lumayan.
saban hari, tapi saban hari istiqomah supaya kita termasuk menjadi kelompok yang dirindukan oleh surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama, kelompok talil Quran. Kelompok orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, kelompok yang dirindukan surga itu kata Rasulullah adalah wahafizil lisan. Ini kelompok yang kedua nih. Wahafizil lisan. Orang-orang yang menjaga lisannya. Kada mau bepandir tuh, bebarangan tuh kada mau. Kada mau berdusta. Kada mau mencela, menghina, gosip, hasad-hasud, gibah tuh tidak mau. Orang yang pandai menjaga lisannya, lidahnya dijaganya bujur-bujur. Ini juga termasuk kelompok orang yang dirindukan surga, mampu menjaga lidah kita. Jangan Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya aku bisa meminta kepada Allah, maka aku mohon supaya lidahku ini cuma bisa bicara aja. Mulutku hanya bisa berpandir, kata Abu Bakar As-Siddiq, ketika membaca Quran dan ketika berzikir. Selainnya aku minta dibisukan aja. Ayo bayangkan, saking ingin menjaga lidah dan jangan sampai salah pandir, lalu Abu Bakar, kalau bisa aku minta kepada Allah, bermohon kepada Allah supaya lidahku ini hanya bisa bicara saat membaca Quran dan pada saat zikrullah. Yang lainnya bisukan aja. Begitu tuh kekuatan jiwa Abu Bakar karena menjaga lisan tadi. Nah, kadang-kadang menjaga lisan ini sulit. Karena jar orang itu kan lidah itu kada bertulang. Lidah itu tidak bertulang. Mudah tarik kemana-mana. Sulit kadang-kadang kita mengontrol lidah kita ini. Lidah tak bertulang. Lain di mulut, lain di hati. Tanpa kita sadari tiba-tiba keluar kata-kata yang nyakiti hati orang lain. Tanpa kita sadari sudah menghujat orang lain, mencela orang lain, mencaci maki orang lain. Hindari dari bicara yang tidak berguna. Hindari dari maksiat lewat mulut kita. Nanti kata Rasulullah, yang paling banyak buat orang masuk neraka tuh dari dua lubang. Lubang di atas dan lubang di bawah. Lubang di bawah itu kemaluan kita. Paling banyak orang masuk neraka itu gara-gara kemaluan. Yang kedua, paling banyak orang masuk neraka gara-gara mulutnya. Mulut ini penyebab paling banyak orang masuk neraka kayaknya. Oleh karena itu, ayo kita jadi kelompok yang kedua, wahafizul lisan. Jadilah orang yang pandai menjaga lisannya. Jangan sampai pandiran kita ini meninggalkan goresan di hati orang lain. Jangan gara-gara pandiran kita orang sakit. Sakit orang, hati orang sakit karena pandiran kita yang ada bagus. Jaga pandiran kita, jaga kata-kata kita, jaga ucapan kita. Orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir itu kata Rasul mengatakan adalah orang yang dapat dilihat diukur dari lidahnya. Bisa menjaga lidahnya. Orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir itu adalah orang-orang yang bisa menjaga lidahnya. Man amana billah wal yaumil akhir kul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir kul khairan, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Aw liyasmut, atau kalau kada diam aja. Jadi urusan iman kepada Allah dan yaumil akhir itu berkaitan dengan urusan bicara kita. Berkaitan erat. Urusan iman dan urusan bicara itu berkaitan erat. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan yaumil akhir pasti menjaga lisannya, tidak mau berpandir berbarangan. Tidak mau. Ada tapi banyak pandir. Biasanya orang kalau banyak pandir banyak salahnya. Jangan banyak pandir. Boleh berpandir asal bagus kata Rasulullah. Boleh berpandir asal berpandirnya bagus. Kalau kira-kira pandiran pacaran kada bagus, ya kita lebih bagus utama diam. Lebih utamakan untuk diam aja. Ketimbang kalau kita berpandir ini akan menghujat orang nih, bagus diam aja dah. Apalagi kalau kita lagi marah. Kalau sedang emosi, itu kadang-kadang pandiran apa aja bisa keluar. Apa aja bisa keluar. Kebun binatangin keluar.
keluar kebun binatang, hewan itu keluar semua tuh. Kalau orang lagi dikendalikan oleh emosinya. Maka kita jangan salah pandir, jangan salah ucap. Bicara yang baik, bicara yang benar. Qaulan sadida, bicara benar. Jadi kalau kita lihat Al-Quran ini, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada manusia itu untuk berhati-hati dengan lisannya. Banyak sekali urusan bicara. Qaulan, banyak qaulan baligha, qaulan sakila, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan sadida. Di situ bicara yang jelas, bicara yang lemah lembut, qaulan ma'rufa, bicara yang itu memuliakan, qaulan karima, bicara yang mengagungkan, memuliakan. Banyak sekali perintah dalam Quran agar manusia senantiasa menjaga lisannya. Jaga lisan kita ini, biasakan kita diam itu zikrullah. Di tengah-tengah keramaian kita banyak berzikir aja. Jangan sampai lidah kita ini banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna, bermanfaat, yang itu bisa membuat rusak diri kita sendiri. Karena kata Al-Quran mengatakan apa yang diucapkan itu akan terjadi. Jadi kalau orang itu sering berpandir buruk, biasanya keburuk itu terjadi pada dirinya. Orang yang ketujuh ngomong buruk, berpandir buruk, maka pandiran buruk tadi itu akan menimpa dirinya. Akan menimpa dirinya. Mulailah kita kalau mau memperbaiki diri kita nih, mulai dengan pelan-pelan memperbaiki kualitas pandiran kita, kualitas bicara kita. Jaga lisan kita. Wahafizul lisan. Coba perhatikan. Perhatikan aja di sekeliling kita. Kalau ada orang yang berpandir itu kada pernah bagus, coba lihat perangainya. Lihat aja kelakuannya. Orang-orang yang kita perhatikan aman berpandir kada pernah baik, coba lihat kelakuannya. Kada bagus juga biasanya. Kada bagus juga. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sifat, akhlak, karakter kita tuh, coba mulai dari memperbaiki bicara, ucapan kita. Kata-kata yang bagus harus keluar. Jangan sampai kata-kata yang penuh dengan hujatan, kata-kata yang memecah belah, kata-kata yang menimbulkan permusuhan, bikin hoax, asal hasut, fitnah dan sebagainya. Jangan kita hindari. Hafizil lisan. Jadilah orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Ini kelompok orang yang kedua. Kelompok orang yang ketiga, kata Rasulullah, orang-orang yang dirindukan surga itu adalah wa mut'imil ji'an. Wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang senang memberi orang yang lapar makan. Orang-orang yang senang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Nah, di wadah kita ini kadang-kadang banyak salah kalau yang diberi makan itu kadang-kadang ngeliat orang yang lapar. Orangnya rancak kenyang sudah. Orangnya rancak kenyang kalau kita lihat ada acara-acara menikah atau kalau orang-orang sugih itu biasanya ada ruangan khusus. Ruangan khusus itu yang bos-bos saja situ masuk. Makannya menyaman. Padahal orang ini sudah biasa makan nyaman. Karena rombongan-rombongan yang kaum biasa lain lagi makanannya, menunya berbeda. Beda menunya. Harusnya justru yang miskin-miskin ini dinyamani makannya. Karena barangkali jarang ketemu makanan nyaman. Nang VIP ini sudah rancak saja makan nyaman sudah. Itu biasa sudah. Cuma di wadah kita kan kayak itu kalau. Lah kita kayak itu. Beri makan kepada siapa? Kepada orang yang lapar. Wa mut'imil ji'an. Beri makan kepada orang yang lapar. Jadi kalau ada orang lapar tuh yang cocok dikasih makan. Kadang-kadang ada lagi orang yang salah. Orang lapar malah dikasihnya nasihat. Orang tuh lapar dikasih nasihat, tambah lapar orangnya. Awal orang tuh lapar dikasih nasihat, tambah lapar. Assalamualaikum Pak Haji, lapar Pak Haji. Nah makanya begawi, jangan ngemis saja. Begawi bujur-bujur, kamu masih kuat, masih gagah. Nah itu orang tambah lapar. Kalau orang lapar, kasih makan, dikanyangi dahulu. Imba kanyang, hanyar nasihat. Nah itu bisa masuk. Kalau sudah orang kenyang, nyaman dikasih nasihat. Tapi kalau orang lagi lapar, ngalih. Wa mut'imil ji'an. Beri makan orang-orang yang lapar. Siapa orang yang sewaktu dunia ini senang memberi orang lain makan, senang memberi orang lain minum, nanti di akhirat kelak
ketika matahari sejengkal dari kepala, orang merasakan haus yang sangat luar biasa, lapar yang sangat luar biasa. Keringat manusia itu jadi lautan. Sejengkal, bayangan sejengkal matahari dari kepala, panas yang luar biasa, sehingga orang merasakan lapar dan haus yang luar biasa juga. Tapi ada sekelompok orang yang tidak merasakan lapar haus. Ketika orang lain kelaparan, ketika orang lain kehausan, ini biasa-biasa saja, kada lapar kada haus. Siapa mereka ini? Wa muta'imil ji'an, orang-orang yang sewaktu dunia ketujuh memberi orang lain makan. Jadi bagus tuh, kita ini kalau punya kebiasaan suka neraktir orang tuh bagus. Namun kita berjalan rame-rame, kalau biar ulun aja yang bayar. Nah, kita usahakan gitu. Iya, tapi ini bagus. Kita jalan sama kawan-kawan kita, misalnya kan makan sehingga ke warung. Kita ada usaha, ulun aja yang bayar. Itu bagus tuh. Amil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Walaupunnya ancak bukan enak, mungkinnya sedang lapar, perjalanan jauh, kalau kita kasih makan. Nah, ada orang yang mengambil momen-momen gitu, Jumat berkah, bagus saja itu. Bagi kalau menurut ulun ya bagus-bagus saja. Nah, memang ya itu kadang-kadang kan sulit itu kan mencari nih mana orang yang memang memerlukan, mana yang kada, itu ngalinya kan. Ya tetapi kita niatkan aja lah bahwa kita dalam rangka untuk memberi makan kepada orang yang memang kadang-kadang memerlukan, orang lapar. Ya kan? Yang paling bagus bisa kata orang itu antar ke panti asuhan, misalnya. Antar ke rumah-rumah orang langsung. Yang bagus itu langsung antar ke rumah orangnya. Kita tahu tuh orang itu miskin, antar makan ke rumahnya. Nah, cuma dari kita biasanya kalau Jumat berkah itu di masjid biasa kan, siapa aja yang mau udah kasih aja semua. Bagus aja lah. Bagus, innamal a'malu binniyat. Semua bergantung niat. Senang, biasakan kita ini senang memberi orang lain makan. Usahakan itu. Apalagi kalau di Mekah itu, apalagi kalau pas orang itu berpuasa, Masya Allah. Bagus banget kita memberinya makan. Nah, kalau di Mekah sana tuh kalau orang hendak buka ke puasa, berebut. Orang-orang Arab tuh bertarik-tarik, tangan kita tuh tariknya. Taal-taal, maksudnya makan di tempatnya aja. Yang sana dari sini aja. Berebut. Ingin memberi kita makan tuh rebutan. Luar biasa benar tuh. Keyakinan orang-orang tuh bahwa dengan demikian itu rezeki itu semakin melimpah ruah. Keyakinan bahwa kalau kita memberi orang yang makan tuh Allah akan membuat kita tuh tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Mohon mu'tamil jihad. Ini amalan yang sangat luar biasa. Wa hadainau najdain. Telah kami tunjukkan dua jalan. Ada jalan baik, jalan buruk. Falak tahamal aqabah. Mengapa kau tidak menempuh jalan yang sulit dan mendaki? Jalan kebaikan itu sulit dan mendaki. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apakah jalan sulit dan mendaki itu? Fakkur raqabah. Yang pertama, lepaskan diri dari perbudakan. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Memberi kemakan kepada orang-orang yang meminta dan kepada orang-orang yang tidak meminta. Memberi makan. Au it'am fi yaumin dzi masghabah. Memberi makan di hari kelaparan. Memberi makan di hari kelaparan. Kapan tuh hari kelaparan tuh? Puasa tadi. Nah, di hari kelaparan beri makan. Harusnya kita tuh berlomba-lomba tuh membuka orang puasa tuh. Berlomba-lomba itu dicontohkan Mekah Madinah tuh. Berlomba-lomba ingin membukakan orang puasa. Luar biasa. Mut'imil ji'an. Karena orang yang suka memberi orang makan itu termasuk dari salah satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah. Yang keempat, kata Rasulullah, kelompok yang dirindukan oleh surga adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Ini yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau tadi kita belum puasa itu dikasih Allah kesehatan, bersyukur banyak kita, alhamdulillah. Syukur banyak kita, kalau puasa full 1 bulan penuh itu bersyukur banyak. Karena ada orang lain yang pengen puasa penuh tapi kesehatannya menghambat dia karena kau puasa akhirnya, karena sakit, garing dan sebagainya. Padahal hati pengen benar untuk menuntaskan
sebulan penuh Ramadan, tapi kondisi dibuat Allah sakit. Karena kawan, kita dikasih Allah sehat tuh, alhamdulillah benar. Bersyukur benar, ulun bersyukur benar. Selama Ramadan itu badan kita sehat benar. Sehat benar, beribadah lancar nyaman. Kita harapkan minta kepada kalau kawak tadi minta sama Allah agar setiap tahun kita Ramadan sehat terus. Sehat terus kita minta kepada Allah. Karena orang-orang yang berpuasa Ramadan itu termasuk salah satu dari 4 kelompok yang dirindukan surga, wasaimin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan. Nah, sekarang Ramadan sudah berlalu. Berarti hadis ini hilang 1 poin. Hilang 1 poin kan? Tinggal baca Quran, jaga lisan, beri orang makan. Puasa Ramadan sudah hilang. Ya, apa caranya? Nah, Rasulullah mengajarkan kita supaya kada hilang Ramadan kayak apa caranya? Puasa 6 bulan Syawal. Karena kalau orang puasa Ramadan penuh, tambah 6 bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun sampai Ramadan tahun depan. Itu dianggap tetap dia shaum Ramadan. Orang yang puasa 6 tetap dianggap di dalam keadaan ada di bulan Ramadan. Jadi Syawalnya Ramadan, Zulqa'dahnya Ramadan, Zulhijjahnya Ramadan, sampai dia bertemu Ramadan tahun depan, itu dicatat oleh Allah malaikatnya dianggap orang yang sedang berpuasa bulan Ramadan. Orang yang puasa 6. Alhamdulillah, dikasih Allah juga kita kemudahan. Untung sudah kita gawi. Malam ini malam 27. Nah, tinggal 3 malam lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang di sini sudah menggawi sebentar. Hah? Tinggal 2 hari lagi. Bismillah aja ya. Jadi bisa karena menggawi besok masih bisa saum. Senin pas, Selasa. Senin, Selasa sampai malam, sampai Rabu ya. Nah, ada 3 hari lagi, kawan 3 hari lagi saum. Senin, Selasa, Rabu. Kamis sudah pindah bulan kita, masuk Zulqa'dah. Puasa Syawal. Nanti selesai Syawal ini jangan berhenti puasanya, sambung lagi puasa sunnah. Kalau kita sanggup puasa Nabi Daud, bagus. Ini yang bagus. Bahari belum menggawi bang, ini kena menggawi lagi. Dulu menggawi, sempat berapa bulan gitu menggawi. Imbah tuh kadang menggawi lagi dah. Nah, paling bagus itu dalam 1 bulan 2 minggu kita puasa, itu yang bagus. As-siyamu antas sehat. Puasalah kamu maka kamu sehat. Kalau kita ada sakit-sakit, bawa puasa sehat. Karena mampu kita 15 hari, ambil yang sebulan 8 kali, Senin Kemis. Nah, Senin Kemis kita. Berat juga, nggak mampu juga, banyak tugas. Minimal dalam sebulan 3 hari. Jangan parah sama sekali. Jangan berbulan-bulan kada ada puasa sampai sekali. Berpuasa cuma bulan Ramadan aja. Imbah Ramadan kada puasa. Puasa 3 hari dalam sebulan. Karena setiap kebaikan itu nilainya 10. Jadi kalau kita puasa 3 hari, nilainya sama dengan 30 hari sebulan. Usahakan 13, 14, 15 Hijriah puasa. Usahakan demikian. Alhamdulillah kalau bisa lebih dari 3 hari. Alhamdulillah. Intinya setiap bulan usahakan untuk mengerjakan amalan sunnah, yaitu saum sunnah. Di surga kata Rasulullah ada 1 pintu yang disiapkan yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang sewaktu di dunia rajin berpuasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Itu kita sering dengar. Dibuka pintu Ar-Rayyan, lalu kata malaikat, silakan masuk. Mana dia orang-orang yang ahli saum, orang-orang yang ahli puasa, masuk semua. Setelah orang-orang yang ahli saum ini masuk, ditutup pintunya. Pintu Ar-Rayyan tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali orang-orang yang waktu dunia rajin berpuasa. Nah, luar biasa ini. Nah, inilah dia 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, selalu membaca Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, pandai menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan keempat-empatnya ini
sudah kita latih di bulan puasa tadi. Keempat ini dilatih di bulan Ramadan. Kita selalu baca Quran kada bulan Ramadan. Waktu bulan Ramadan kita menjaga lisan kada. Kita jaga tuh. Kita kadang-kadang berpandir sama orang aja kada mau kita. Malas kita berpandir karena kita takut kalau berpandir kalau kita salah. Apalagi misalnya kita berbohong. Kosong, nol. Puasa kita kada dapat apa-apa kecuali haus lapar aja. Kita takut tidak dapat apa-apa itu. Lalu kita bisa jaga lisan. Dilatih sudah di Ramadan. Memberi orang makan, nah kita bukan ke orang puasa. Dilatih semua di Ramadan nih. Empat hal ini semuanya dilatih di bulan Ramadan. Baca Quran, jaga lisan, beri orang makan, itu kita dibiasakan. Dilatih langsung oleh Allah agar kebiasaan itu terus dapat kita jaga di bulan-bulan yang lainnya. Jadi 4 hal ini di bulan yang lain itu tetap terjaga juga, tetap tergawi juga. Baca Qur'annya, jaga lisannya, ngasih orang makan, jaga semuanya. Wasaimin fi syahr Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Sudah dilatih oleh Allah. 1 bulan penuh kita sanggup puasa. Masa cuma 3 hari kita sanggup? Nah, yang kalau nih hebatnya nih dikasih Allah kita langsung sebulan aja kita bisa puasa. Apalagi cuma 3 hari. Harusnya mudah aja tuh. Harusnya bisa digawi. Hah? Nah, cuman berat itu kiri kanan nggak ada puasanya. Itu ujian berat. Kiri kanan banyak ada puasanya. Kalau belum puasa, orang puasa semua kan. Nah, sekarang kebalikannya, kiri kanan ada puasa. Makanya ya. Iya. Ada orang berpikir kalau saya menggawi sunnah gini, yang penting wajib aja, karena apa juga kan sunnah juga. Ada yang berpikir kayak itu. Ada perlu juga. Padahal kalau kita paham mengerti, rugi kita kalau ada puasa sunnah. Kenapa? Kita tidak termasuk kelompok yang ahli puasa tadi. Karena kawat masuk pintu Ar-Rayyan. Kalau kita ingin dapat bagian pintu Ar-Rayyan, jadilah kelompok orang-orang yang ahli shaum, yang selalu berpuasa, banyak berpuasa sunnah, minimal 3 hari dalam sebulan. Nih, ya, iman dan takwa itu di situ. Tandanya iman, tandanya takwa. Orang itu mengerjakan yang sunnah-sunnah. Yang wajib memang sudah kewajiban kan. Tapi tandanya iman takwa itu dia juga kuat melaksanakan hal-hal yang disunnahkan. Ini semua disunnahkan ya. Baca Quran disunnahkan Rasulullah. Menjaga lisan disunnahkan oleh Rasulullah. Memberi makan disunnahkan oleh Rasulullah. Gawi semuanya ini. Kerjakan. Ambil bagian supaya kita termasuk kelompok orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jangan kehilangan kesempatan. 4 ini harus dikerjakan. Kalau 4 ini kita lakukan, itu insya Allah keberkahan, rahmat itu turun buat kita, buat keluarga kita, turun semua. Rumah kita tuh biasakan dengan suara Al-Quran, ta'alil Quran. Kalau dalam rumah tuh kain ini, abah, mama, anak, suami, istri baca Quran semua, itu rumah insya Allah penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Baca Quran dalam rumah kita. Saling menjaga lisan. Sebagai suami kita jangan sampai buat istri kita sakit hati dengan ucapan kita nih. Sebagai seorang bapak jangan nyakiti hati anak kita dengan ucapan kita. Jaga lisan, pelihara lisan kita. Dan ini yang paling sulit. Pekerjaan sulit itu adalah salah satunya menjaga lisan. Menjaga lisan. Karena dia mudah keluarnya. Hafizil lisan. Jaga lisan kita. Ya. Kemudian biasakan juga tadi untuk wamuti'mil ji'an, memberi makan. Kalau orang-orang bahari kan, tapi wah ini sudah jarang terlihat lah. Kalau bulan puasa atau kalau itu saling berhuruf-hurufan makan tuh. Lu tuh di kampung tuh kayak itu loh. Waktu di kampung tuh kalau nak maghrib tuh ketok pintu orang, Assalamualaikum. Biasanya kita kasih kolak pisang. Nanti yang sebelah rumah tuh kita mengisi piring kita juga. Pisang goreng diantar, berhuruf-hurufan tuh lah. Lalu pas kita buka puasa, macam-macam wadai tadi. Macam-macam wadai. Saling berhuruf-hurufan, luar biasa. Tradisi di kampung. Setelah di Banjarmasin ini kadang pernah terlihat ulun. Tahu lah sini kita nih, adalah Pak Haji. Seputar-seputar kita nih kebiasaan kayak itu. Bahari kayak itu di kampung ulun.
Kalau nak buka puasa tuh orang tuh saling mengantar tuh, saling berbagi makanan. Jadi kita pas buka puasa nyaman benar, macam-macam makanan tuh, menunya macam-macam. Dapat dari tetangga kiri kanan, buruh rupa. Kebiasaan yang sangat luar biasa. Nah, ini harusnya kebiasaan itu dihidupkan. Membuat imil dan memberi makan orang yang lapar. Shaimin fi syahri Ramadan. Nah, terus kalau kita kaitkan kebiasaan-kebiasaan ini, kalau kita mampu menjaga, maka kita tetap dalam suasana Ramadan. Suasana Ramadan. Maka ulama mengatakan jadikan bulan-bulan yang lain itu juga adalah bulan Ramadan juga. Ramadan sudah selesai, jangan selesai juga. Jangan Ramadan selesai, hanya Syawal selesai semua. Kesan kita itu begitu malam 1 Syawal langsung hilang dah. Kesan perjuangan selama bulan Ramadan. Yang tadi kita ngaji saban malam, kita qiyamul lail saban malam, kita jaga lisan, kita jaga akhlak, semua kita perhatikan semua. Begitu masuk 1 Syawal langsung hilang semua. Langsung hilang. Karena cara menyambut yang beda, langsung happy, gembira, macam-macam orang gaya cara menyambutnya. Kalau menaduman orang, melembang kembang api, macam-macam. Langsung hilang suasana Ramadan. Yang tadi malam-malam tuh masjid penuh, coba lihat malam 1 Syawal tuh masjid penuh kada. Orang mulai keluar masjid, yang ramai di jalan-jalan. Jalan-jalan yang ramai. Kesan Ramadan langsung hilang. Harusnya kesan Ramadan itu tidak boleh hilang. Nah, bagaimana cara menjaganya itu supaya tetap suasananya itu, rasa Ramadan itu kada hilang, kesan Ramadan itu tetap ada. Amalkan yang 4 ini, baca Quran terus saban hari. Jadi kalau orang baca Quran, orang menjaga lidah, senang memberi orang makan, kita puasa sunnah, maka itu insya Allah suasananya kayaknya masih bulan puasa aja. Coba perhatikan, kalau kita tadi puasa 6, masih kayak belum puasa, kada suasananya. Ada orang komentar, masih kayak belum puasa rasanya. Coba kalau ada puasa 6, coba orang-orang yang bulan Syawal ini kada puasa sama sekali, hilang sudah kisah Ramadan tadi, hilang, tidak ada bekasnya. Makanya Rasulullah itu menetapkan syariat agama itu, mensunnahkan kita untuk mengerjakan saum 6 bulan Syawal supaya kesan Ramadan itu tidak cepat hilang. Jangan langsung hilang. Ujiannya banyak di bulan Syawal ini, berat ujiannya. Kalau kita kada kuat, kada gawe puasa sunnah, ujiannya banyak. Nah, inilah orang-orang yang mampu mengerjakan 4 hal ini, itu tandanya dia dalam suasana Ramadan. Suasana Ramadan terus kita. Jadi dari Syawal sampai kita ketemu Ramadan tahun depan, setiap bulannya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, tetap suasananya tuh suasana Ramadan. Bertemu Ramadan tahun depan dengan kualitas semakin meningkat lagi. Kualitas zahir batin kita yang semakin meningkat untuk menyebut. Kenapa? Sudah dilatih. Berlatihnya bukan cuma sebulan, tapi setiap hari kita latihan terus. Menciptakan suasana Ramadan. Aman negeri kita nih. Kalau negeri kita nih suasananya Ramadan terus aman. Ya kan? Orang tidak mau bebarangan, makan yang haram itu tidak mau orang. Orang menjaga lisan. Menjaga lisan, kata-kata dijaga, apa yang masuk ke mulut dijaga juga. Jaga dua-duanya. Masuk dan keluar, yang masuk itu makanan, yang keluar itu kata-kata. Nah, orang yang berjiwa Ramadan ini dia menjaga, yang masuk itu pun dijaganya, tidak mau makan bebarangan. Kan sudah dilatih Ramadan. Dimaksud dilatih kita kan, kita tidak mau makan sembarangan, tidak mau kita makan yang haram. Sedangkan yang halal aja kita jaga tuh tidak makan. Apalagi yang haram. Yang halal aja kada kita makan lagi itu Ramadan. Kecuali pas kita buka. Waktu kita puasa kan kada boleh makan, walaupun halal. Ada kita lagi berpuasa, itu kita dilatih. Sedangkan yang halal aja kada kita makan kan, apalagi yang haram. Nah, maksudnya seperti itu, mungkin dilatih kita dengan Ramadan ini. Membunuh jian, memberi makan orang-orang yang lapar itu tidak sekedar memberi makan, tapi juga perhatikan apa yang kita makan. Nah, apa yang kita makan? Kita kalau beri makan ke anak istri, perhatikan sumbernya dari mana. Harus jelas sumbernya. Harus jelas sumbernya. Ada di Rasulullah itu mengatakan ada orang yang sudah kayak gembel benar, acak-acakan rambutnya, bajunya, semuanya tuh. Berdoa tapi ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak oleh Allah? Karena apa yang dipakai, apa yang dimakan haram semua. Nah, ini perlunya kita menjaga mulut kita, dijaga.
Apa yang masuk ke dalam, apa yang keluar dijaga. Pertahankan 4 kebiasaan di bulan Ramadan tadi, jaga di bulan-bulan berikutnya. Ini kan 4 kebiasaan bulan Ramadan. Talil Quran, hafizul lisan, wa mut'abil ji'an, wa sha'imin fi syahr Ramadan. Kalau ini kita kerjakan, insyaallah suasana hari-hari kita adalah suasana Ramadan terus. Insyaallah. Dan kita termasuk salah satu bagian dari kelompok orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kawak diamalkan. Apa yang kita kaji sedikit demi sedikit bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.